adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semua sehat? Adik-adik semangat? Ya pasti nih semua udah gak sabar menantikan. Ini hari ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan tentang apa ya? Oke, kalau kita semangat, kita siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagu. Masih ingat gak ya lagunya ya? Tangan ke atas, ambil bintang-bintang. Tangan ke samping seperti burung terbang. Tangan ke depan seperti ikan berenang. Tangan dilipat, sikap anak Tuhan. Oke, semua sudah lipat tangan? Mari kakak pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini Engkau mengizinkan kami bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Kami berdoa Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan, supaya kami mengerti isi firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan, amin. Nah adik-adik, hari ini nih kakak mau menceritakan tentang seekor hewan yang kecil, terus imut-imut, kecil, lucu. Nah kali ini kakak akan ceritakan tentang seekor semut dan kepompong. Nah untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa dibuka di Yesaya 2 ayat 17. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan ceritanya nih. Jadi di sebuah hutan yang lebat, hutan yang pohonnya besar-besar, tinggallah banyak hewan adik-adik. Hewan itu kan ada yang buas, ada yang jinak. Ada yang besar ukurannya seperti gajah, kuda Nil. Ada juga yang kecil ukurannya seperti ikan, burung, semut, kelinci. Ada yang buas nih seperti singa, macam-macam ya adik-adik ya. Nah suatu hari di sebuah hutan yang lebat terjadi sebuah badai adik-adik. Jadi badai, ada hujan, ada angin besar dan memporak-porandakan hutan itu. Banyak hewan-hewan yang tidak bisa menyelamatkan diri dari badai. Jadi ada yang rumahnya rusak, ada yang pohon tempat tinggalnya tumbang, begitu. Nah, badai itu berlangsung selama sore sampai malam. Akhirnya pagi pun tiba adik-adik. Jadi ketika pagi hari, matahari menyinari hutan itu, badainya berhenti. Badainya sudah reda. Nah, pagi itu ada seekor semut yang keluar dari sarangnya, keluar dari rumahnya. Dia selamat dari badai itu karena rumahnya ada di dalam tanah adik-adik. Jadi ketika dia keluar, dia melihat sekitarnya. Waduh, kok semuanya seperti ini ya, habis kena badai. Akhirnya dia memutuskan jalan-jalan adik-adik. Dia lihat-lihat. Dia berjalan, dia lihat ada banyak hewan yang jadi korban badai itu. Terus dia lihat ada dahan yang jatuh. Di balik sebuah daun ada kepompong. Jadi kepompongnya itu nempel di daun dan tidak bisa kemana-mana. Ketika semut itu lewat di dekat kepompong itu, semut itu mengejek kepompong itu. Kasihan banget ya, kamu tidak bisa kemana-mana. Aku nih loh, aku bisa jalan-jalan. Habis badai, rumahku tidak kena badai, aku bisa jalan kemana-mana. Kasihan banget ya kamu. Nah itu yang dilakukan semut itu ketika melihat kepompong adik-adik. Kemudian semut berjalan lagi dan melihat banyak hewan lagi, dan semut mengulangi kata-kata yang sama seperti yang diucapkan kepada kepompong tadi. Nah, beberapa hari kemudian semut ini jalan-jalan lagi adik-adik. Jadi pagi dia jalan-jalan lagi. Nah, ketika itu dia tidak sadar, ternyata dia berjalan melewati lumpur. Dan lumpur itu menghisap semut ini. Semutnya hampir tenggelam karena dihisap oleh lumpur. Nah ketika semut itu berteriak minta tolongin aku dong gitu, ternyata ada yang bilang dari atas, ada yang ngomong, oh kayaknya kamu dalam kesulitan ya semut ya. Terus semut nyari nih, siapa ya, kok nggak ada ya. Oh ternyata dari atas ada adik-adik yang ngomong. Coba tebak tuh siapa yang ngomong sama semut. Ada yang tahu siapa yang ngomong sama semutnya? Wah, ternyata yang ngomong itu adalah seekor kupu-kupu yang sangat cantik adik-adik. Jadi kupu-kupu itu lihat, loh semut itu baru terhisap dalam lumpur, dalam kesulitan. Kemudian semut itu minta tolong.
kupu-kupu tolongin dong, tolong aku dong biar aku nggak tenggelam. Akhirnya kemudian kupu-kupu itu terbang dan kemudian menolong semut sampai akhirnya semut selamat dan tidak terhisap ke dalam lumpur. Kemudian kupu-kupu itu ngomong sama semut, semut tahu nggak? Aku dulu adalah kepompong yang kamu ejek, yang kamu bilang nggak bisa kemana-mana, kasihan. Nah sekarang aku sudah jadi kupu-kupu, yuk mari kita berteman dan tidak saling mengejek lagi. Akhirnya kupu-kupu dan semut ini berteman, adik-adik berteman dengan baik. Nah adik-adik ceritanya menarik ya. Jadi dari awalnya semut yang mengejek kepompong yang tidak bisa apa-apa, tetapi kemudian semut sendiri membutuhkan bantuan dari kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu itu. Nah dari pelajaran cerita ini kita bisa belajar adik-adik, kita pun sebagai ciptaan Tuhan, kita dan teman-teman kita yang lain punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi tidak boleh saling mengejek, tidak boleh berlaku seperti semut tadi. Kalau kita bisa melakukan sesuatu hal, belum tentu teman kita bisa. Apakah kita berhak untuk mengejeknya? No, nggak boleh ya. Kita belajar seperti kupu-kupu yang saling menolong dan saling melengkapi dengan teman yang lainnya. Jadi hari ini adik-adik, dari cerita ini Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa sekalipun kita ini ciptaan Tuhan, kita tetap punya kelebihan dan kelemahan yang mungkin orang lain juga punya kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Dan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh mengejek dan merendahkan orang lain hanya karena kelemahannya. Misalnya nih, adik-adik punya teman yang mungkin bajunya tidak sebagus baju adik-adik. Boleh enggak diejek? Boleh enggak diketawain? Oh enggak boleh. Kenapa? Karena kita enggak tahu, belum tentu teman kita itu ada berkat buat beli baju baru. Misalnya lagi, ada teman yang di sekolahan itu kalau pagi itu ngantuk, kalau pas Zoom meeting itu atau Google Classroom itu dia ngantuk terus kita ngetawain sama teman-teman yang lain, boleh enggak? Enggak boleh, karena kita enggak tahu nih sebenarnya dia ngantuk kenapa. Bisa jadi semalam dia nggak bisa tidur karena saudaranya sakit atau mamahnya sakit, dia nungguin mamahnya. Kita nggak tahu kan ya. Jadi bagian kita adalah tidak boleh punya kebiasaan mengejek orang lain, apapun itu kelemahan yang dimiliki orang lain. Oke? Nah, hari ini kita belajar satu sikap yang harus dimiliki sebagai anak Tuhan ya. Tidak boleh mengejek kelemahan orang lain. Oke? Jadi sebelum kita tutup poin hari ini, kakak berharap adik-adik di rumah itu jadi anak Tuhan yang tidak sombong, yang tidak suka mengejek orang lain, karena kita semua sama di hadapan Tuhan dan masing-masing kita punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oke adik-adik, yuk kita berdoa, kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Mari lipat tanganmu, kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Allah yang menciptakan kami, Tuhan yang baik, yang menciptakan kami dengan kelebihan dan kelemahan kami masing-masing, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang menghargai orang lain, anak-anak yang menghargai teman-teman kami, supaya kami pun tidak menjadi anak yang sombong, tidak merendahkan orang lain karena kelemahan mereka. Tuhan ajar kami supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggu pagi ini, kakak mau berikan tantangan ya adik-adik. Jadi ada 2 tantangan yang harus adik-adik kerjakan untuk minggu ini. Yang pertama tentunya ayat hafalan. Ayat hafalannya sih pendek adik-adik. Di nats kita hari ini di Yesaya 2 ayat 17. Jadi nanti tugas adik-adik memvideo saat menghafalkan ayat hafalan ya. Kakak ulangi ayat hafalannya di Yesaya 2 ayat yang ke-17. Yang kedua tantangannya adalah membuat bentuk kupu-kupu. Seperti di cerita tadi, kakak akan menceritakan tentang seekor kupu-kupu yang cantik, yang indah. Nah, silahkan adik-adik buat bentuk kupu-kupu dari kertas, bebas mau bentuknya seperti apapun, sekreatif mungkin. Oke, jangan lupa bentuk kupu-kupunya nanti difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, kakak berharap
firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita tanamkan dalam hati kita, ingat-ingat dan kita kerjakan setiap hari. Oke? Tetap semangat adik-adik, jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu ya, jangan lupa cuci tangan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa minggu depan.